Setipari TV. Pagi hari ini pagi yang sangat bahagia bagi kami karena pagi hari ini kita bisa melaksanakan talk show ya, dengan judul mengenal permainan tradisional panahan dan jemparingan. Ya, ya. Sebelumnya kita akan kenalkan dulu karena narasumber kita ini adalah narasumber yang sudah sudah baik dan sudah mengikuti latihan-latihan dalam rangka untuk memajukan panahan atau jemparingan. Yang pertama narasumber kita yang yaitu Bapak Rustan. Ini Bapak Rustan adalah salah penggiat daripada panahan tradisional yang ada di Semarang. Kemudian yang kedua Bapak Warno. Ini ya, Bapak Warno walaupun sudah sepuh tapi dia masih giat untuk melaksanakan permainan panahan. Yang ketiga Pak Sri Mulyono. Iya, juga masih sepuh. Dan yang terakhir ini adalah Ibu Setyo Hapsari, ini adalah atlet kita yang otomatis atlet Jawa Tengah yang nanti akan bagaimana beliau akan menjelaskan tentang panahan. Oke, untuk sebelum kita bertanya, musyawarah atau gandu-gandu rasa, kita tampilkan cuplikan panahan yang Bapak Ibu jalankan pada waktu latihan. Berikut ini adalah cuplikan. Aktivitas itu bapak-bapak dan ibu. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana tentang gigihnya untuk mendalami atau mewariskan atau menguri-uri yaitu panahan sebagai permainan tradisional. Yang pertama kita akan bincang dengan Pak Rustam ini, Pak Rustam. Sebetulnya kita itu kadang-kadang masyarakat gak rancu ya. Yang bedanya antara panahan dan jemparingan. Ini adalah supaya masyarakat jelas. Kalau jemparingan itu sudah jelas tahu kalau jemparingan. Tapi kalau panahan itu bagaimana? Coba kita mendengarkan sedikit tentang perbedaan panahan dan jemparingan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ke kita. Untuk panahan dan jemparingan ini sebenarnya sama, Pak. Nah, ini salah satu cara kita membudayakan lagi ini supaya tidak asing. Jadi jemparingan itu ya cara basa Jawane niku panahan. Oh, panahan ya. Jemparing niku panah. Tambahi akhiran jadi panahan. Panahan iki. Sami mawon. Sami mawon jadi. Tapi karena sudah lama terkenalnya jemparingan itu ya busur-busur seperti ini. Ya, tidak masalah itu, Pak. Tidak masalah, tidak ada setaraan, tidak ada perbedaannya. Tapi kenapa kalau atlet jemparingan dengan atlet panahan kan berbeda? Kalau jemparingan kan biasanya kita pakaian seperti inilah, bapak-bapak pakai ini, pakai sorjan, aku juga pakai belangkon dan sebagainya. Kalau sebutan secara resmi untuk di perlombaan untuk jenis busur bambu tradisi ini ya sebutannya panahan tradisional, Pak. Jadi panahan tradisional. Kalau jemparingan itu istilah yang sudah populer di kalangan penghobi. Kalau sudah resmi diperpanin judulnya
panahan tradisional. Ya, jadi kita mau tanya Pak Warno ini. Pak Warno ini kan sudah sepuh, mungkin sudah tahu sejarahnya Jemparingan, Bapak. Jadi katanya saya dengar itu Jemparingan itu warisan dari Mataram atau bagaimana? Mungkin Bapak Warno bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemparingan Mataram itu asal-usulnya sebenarnya dari Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwono I Iya. pertamanya. Sebenarnya kalau Jemparingan sejak dari dulu semua kerajaan punya pasukan panahan. Tapi ini Sultan Hamengkubuwono I itu dulu adalah putra dari Sultan Amangkurat IV dengan selir Roro Tejowati. Karena beliau dulu dia kan jadi Mangkubumi, ya. Mangkubumi itu calon raja. Kalau nama kecilnya adalah Raden Mas Harjono. Tapi setelah menjadi raja, dia akan jadi Mangkubumi. Lalu berjuluk Hamengkubuwono I. Nah, karena beliau itu menginginkan rakyat dan masyarakat sekitarnya di wilayah Yogyakarta itu mempunyai sifat ksatria. Ksatria itu ada beberapa hal yang harus dilakukan ksatria. Di antara adalah nyawiji. Nyawiji itu konsentrasi, lalu greget, punya greget, semangat, lalu sengkuh, percaya diri, orang mingko. Orang mingko itu tanggung jawab. Supaya masyarakatnya punya rasa itu tanggung jawab dan punya rasa percaya diri, punya rasa untuk menuju ke tujuan yang akan dicapai. Maka Sultan Hamengkubuwono I ngutus para utusannya untuk melatih masyarakat atau rakyatnya berlatih Jemparingan Mataraman. Juga Sultan Hamengkubuwono I itu dulu juga merupakan pahlawan nasional karena beliau juga berjuang melawan VOC waktu dulu, sehingga pada perjanjian Giyanti 1755 beliau diangkat menjadi raja di Yogyakarta berjuluk Sultan Hamengkubuwono I. Beliau juga ahli dalam hal beksan, tari-tarian. Ya. Untuk mencapai rasa menjadi ksatria, maka begitu. Dulu panahan itu, Jemparingan kalau bahasa Jawa itu dulu alatnya ya seperti ini, tapi harus sesuai dengan detek orangnya. Dulu itu. Jadi sesuai dengan detek orangnya. Jadi tidak bisa lalu dipakai oleh semua orang. Sulit dipakai. Dan dulu, maaf ya, ini namanya gendewo. Gendewo dulu tuh tidak ada cengkolaknya ya. Ini namanya cengkolak, ini namanya lar, ini namanya kendeng. Dulu cengkolak ini tidak ada seperti ini. Jadi lurus. Ya. Mengapa? Karena waktu dulu itu kalau mana itu tidak berdiri seperti ini. Sekarang kan gini agak miring. Kalau dulu harus rata, ini. Ya. Dan ini pas perut. Pas perut. Mengapa demikian? Saya cari banyak belum ketemu mengapa, tapi saya kira dulu itu karena di perut ini adalah pusat segala macam dosa. Dosa ya. Sehingga untuk meper itu maka mananya demikian. Sekarang berkembang cengkolaknya ada tempat panah karena berdiri, ya, cengkolaknya. Ini kendeng. Kendeng. Iya, kendeng itu talinya ini. Oh gitu narik, ya, talinya namanya kendeng. Iya. Kalau untuk ini panahnya, ini yang
nanti pono masalah ini adalah Mbah Mulyono. Oh iya. Mbah Sri Mulyono itu. Ya. Saya hanya tahu ininya dulu memang harus dari bambu. Dan bedanya dengan panahan biasa itu kita harus duduk. Mananya harus duduk, tidak boleh berdiri. Itulah ciri-ciri Toto Trapsilo Jowo. Ya. Dia harus Jadi duduk. semuanya Ya. ada filosofi yang Betul. sangat tinggi Ya. dari Jawa ke Jawa Iya. itu ya. Jadi kalau panahan biasa kan berdiri. Ya, berdiri. Ya. Ya. Itu bedanya dengan jembaringan tradisional Mataraman. Jadi begitu kira-kira sejarahnya, kalau nanti jelentrahane dari dulu banyak sekali. Ini saya kira saja matur nuwun. Ya, jadi sebenarnya jemparingan atau panan itu tidak ada bedanya, tapi yang jelas itu kalau jemparingan itu adalah turun menurun dari kerajaan Jawa, yaitu dari Mataram. Jadi sangat kalau kita perhatikan tadi dari Mbah Warno menjelaskan itu sangat mengandung filosofi yang sangat tinggi untuk Jawa. Kenapa harus dipanah diletakkan di atas perut, kemudian bagaimana konsentrasi? Karena panan itu adalah, kata Mbah Warno, adalah menyawijikan antara gerak dan pikiran untuk membidik sesuatu yang akan dibidik, yaitu untuk percaya diri, manunggal jati, meninggalkan rogo dan tenaga untuk memidik. Nah, sebelumnya nanti kita akan bincang-bincang lagi. Kita masih banyak ini nanti yang kita bicarakan, unik sekali panahan atau jembaringan ini. Kita lihat sebentar, kita dengarkan yang satu ini. Tidak asing bagi orang Jawa, gedho. Didengarkan gedho. Sekarang akan kita ke Pak Rustam untuk teknik jembaringan, sekaligus bisa menjelaskan nama-nama apa tadi. Ya, monggo bisa dipraktekkan Pak Rustam, mungkin Mbak Tia nggih, Pak. Mbak Tia. Oh, Mbak Tia. Mbak Tia Hapsari. Iya. Untuk nama-nama tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbah Warno. Jadi memang ini Pak Bambang, terima kasih. Ini kita juga asing, saya sendiri juga kadang masih asing. Ini namanya kendeng. Ngertose kita nggih tali kan wonten. Kendeng. Seperti niki lar. Pucukan niki nggih cilik nih wonten jenenge. Ono jenenge dhewe. Cak. CAK. Oh, cak. Nggih, cak. Terus keseluruhan ini namanya busur nih gendewa nggih. Gendewa. Ini namanya cengkolak atau window. Nggih, jendela. Terus niki nek tanpa niki wulu nggih. Tanpa wulu namine deder. Dedel tanpa wulu dedel. Deder niki nggih wonten macam-macam ya Pak Bambang. Oh, jadi memang ini kalau dikaji itu kita banyak sekali. Ini bambunya ini kalau satu bambu saja itu namanya engkel. Oh, satu engkel. Ini dua bambu Pak Bambang. Jadi dua bambu dijadikan satu, namanya gaplok. Terus dikasih bulu, niki sing yang untuk ditempelin di kendeng namanya nyenyep. Berarti ternyata banyak namanya pemirsa. Jadi kalau ulangan lho Pak Bambang bincang lho. Niki bedor lho, ya. Bedor lah niki kula ini asing. Itu kartu untuk main kartu. Waduh. Nggih, ini bedor. Berarti macam-macam. Nanti lebih jelasnya pemirsa kalau ingin lebih jelas nanti bisa ke klub daripada Pak Rustam ini, di mana di latihan. Nanti kita kalau ingin ikut bisa menghubungi TV, nanti akan beri kontak personnya Pak Rustam. Ini satu lagi Pak Bambang ketinggalan. Ini sasaran kita. Itu sasaran. Namanya napa nggih Mbah? Salah sebut niku lho. Bandul. Oh, bandul. Bandul, ya pun salah sebut nggih ini bandul. Terus ini yang merah, ini kepala. Oh. Sebetulnya masih kurang, ini ada kuning. Kuning itu jogo atau leher. Itu nilainya beda, ini nilainya 3, kalau kuning nilainya 2, kalau putih nilainya 1. Oh, jadi masing-masing itu bandul itu ada warnanya dan ada nilainya. Jika
dipanah. Iya, Nah, betul. gitu. Terus paling bawah itu hitam. Bawah hitam. Hitam ini kalau kena hitam, gosong, tidak dapat apa-apa. Oh, udah dapat apa-apa. Justru min. Luar biasa sekali. Nah, Nggih, mungkin itu terus Ya. itu gong. Nggih, ini kalau Untuk gong untuk apa ini Pak Rustam? jadi mulai pertandingan dimulai itu dipukul tung wiwit. Oh, dung wiwit. Satu wiwit. Ya. Dung wiwit. Kalau sudah selesai tung. boten ngangge peluit Pak Bambang. Oh, orang gue sempritan. Orang gue sempritan. Jadi ditutup. So, prakteknya Mbah. Ini kita coba praktek nggih. Lah, mungkin Mbah Warno saged praktek nih. Wiwit nggih. Cobi nggih, niki langsung kula praktek. Di sini nggih, Mbak nggih. Boleh nggih. Mbak Tia di Ini sekalian teknik yang kita pelajari. Untuk teknik mungkin bisa berkembang Pak Bambang. Yeah. Terusnya ini salah satu yang kita pelajari tanpa anak panah nggih, atau nanti dengan anak panah tapi ketika ditarik tidak boleh ada anak panah, hanya di studio. Ya, ya. Jadi memanah itu nomor satu aman Pak Bambang, tidak boleh menarik sembarangan. Berarti narik anak panah itu yang syaratnya pertama adalah aman. Nah, ada aman. Di sioko. Nah, sioko itu anak panahnya dipasang. Sioko. Nek bahasa Indonesia siap. Oh, kalau putri simpuh. Jadi pemirsa bisa dilihatkan kamera, ya. Kamera untuk putri itu adalah simpuh, beda dengan yang pria. Kalau pria itu namanya silo ya. Silo, nek putri simpuh. Nah, itu. Nah. Jadi gitu. Jadi ada perbedaannya. Nah, ini tekniknya. Jadi ini harus memberi suatu tadi konsep tadi adalah nyawijining ati karo rogo. Jadi apa yang disejo, dijongko akan dipanah itu supaya kena. Konsentrasi. Oh, rampung. Jadi semuanya aba-aba itu basa Jawa. Berarti basa Jawa itu siaga, wiwit, rampung itu luar biasa. Ini adalah suatu pengetahuan buat kita semua. Sebab belum semua tahu. Jadi cara-caranya sebelum tahu. Jadi kita nanti akan selalu mempromosikan ini panah ini supaya banyak generasi muda untuk ikut panahan. Nanti akan supaya panah itu menjadi permainan tradisional yang betul-betul nanti akan dilombakan dalam tingkat nasional maupun internasional. Tadi itu adalah teknik pemanahan, kemudian peralatan. Saya mau tanya ke Pak ini, Mbah Sri Mulyono dulu. Ya, ini kan tadi kan sudah dipraktekkan Mbah. Jadi kata Mbah Sri Mulyono kan ahlinya membuat panahan. Monggo bisa disebutkan caranya bagaimana? Apa perlu jopo montro gitu? Harus diposo 40 hari, kemudian dipasang. Dan itu apa perlu Mbah? Supaya anak panahnya itu mandi dan punya digdaya bahasa Jawa ini. Monggo Mbah Mul. Matur nuwun wekdalipun. Janipun mboten perlu ngangge poso. Oh. Mboten perlu ngangge napa-napa niku sing penting niki nggih terutama damel niki nih. Pertama kali ndamel Cengkolake. oh niku cengkol. Ini nek istilah umumnya tuh handle. 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 Pegangan tangan. Oh, pegangan tangan. Terus niki window-window ini kan berarti jendela.
Ini untuk racer, untuk ngincer ke arah yang disasar. Ya. Sekaligus ini untuk menempatkan anak panah supaya tidak turun ke bawah. Terus nempel gitu nih. Nah ini namanya lar. Lar yang terbuat dari bambu petung. Lar itu itu sayap. Fungsinya pelentur. Bambunya harus bambu petung, Bambu tidak petung. sembarang bambu. Kalau sembarang bambu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi bambunya harus petung. Bambu petung yang bagaimana bahkan pemirsa Setia TV tidak tahu bambu Ya, petung. bambu Ngertinya petung yo itu bambu yang ruas- gumbul-gumbul itu. Ruasnya itu minimal 70 cm. Oh, Dari ruas ke ruas. Medilennya itu bisa sampai sebesar gini lah. Ya dari garis itu 15 cm bisa. Tebal gitu. Bambu Garis tengahnya petung. bisa 15 cm. Iya. Kemudian ada teknik tersendiri misalnya belah bambu, nebang bambu itu Pak. Ada. Ada. Tapi itu perlu dijelaskan dengan langsung praktek. Oh, gitu nih. Ruasnya itu kalau terbalik juga tidak bisa jadi. Gitu nanti pemirsa Setia TV nanti kita lain waktu akan mendatangi ke tempat Pak Mul untuk bagaimana cara membuat panah secara langsung supaya dijelaskan bagaimana. Jadi kalau tidak dipraktekkan di tempat pembuatan kita tidak tahu, hanya penjelasannya. Gitu Mbah. Kemudian yang lain Mbah, untuk membuat anak panah. Itu kok di pucuknya kok ada besinya, itu terbuat dari apa gitu Mbah? Ini terbuat dari baja. Dari baja. Dari baja. Ya, ada yang dari Kuningan. Ya. Tapi ini tidak bisa buat sendiri. Ini harus ahlinya tukang bubut. Harus ke tukang bubut. Kalau gedernya ini biasa saya bikin sendiri, tapi dengan alat manual. Dan anak muda biasanya tidak telaten. Iya. Dia pakai paten. double. Iso tuku ae gitu. Termasuk Pak Rostam juga pakai double. Double. Pakai mesin. Nah, terus ini sayap ini Itu bulu apa Mbah? Mungkin itu biar jelaskan Ini- atau bulu entok, bulu pite atau bulu kebanyakan tuh bulu entok, kalkun. ya. Ada bulu-bulu sintetis ya ada. Ada bulu itu. Ada. Terus ini untuk nyenyapnya ini ada yang bisa langsung dari gedernya, keroak gitu. Ada yang pakai ini. Istilahnya Itu, kalau anak-anak itu buatan. knob. Knob. Kalau saya biasa tak keroak gitu. Dikeroak aja gitu. Malah ini tidak bisa hilang loh. Kalau tidak putus sudah hilang. Oh gitu ya. Iya. Jadi kantil kalau dikeroak itu bisa kantil, kalau itu bisa hilang karena apa? Getaran lepas. Benturan dari itu. Kemudian yang lain Mbah apa bambunya itu. Oh ini satu Pak, ini Mbah Mul, ini buatnya dari apa Mbah? Mungkin. Oh iya Mbah, itu Mbah. Untuk bandulnya ini saya biasa buat dari jerami padi. Oh, dalamnya jerami padi. Dari damen. Damen itu pohon pari. Jadi jangan keliru. Damen itu pohon pari. Terus dibalut sama perban atau kain perca yang Iya, bisa panjang itu. Terus dicat sama ya, kalau ada itu kali kawat. Tapi kalau saya langsung saya perban, langsung saya cat. Menurut Tuhan bisa Makanya tuh kalau merah, kena kuning, hitam. Kalau kena itu tidak bisa tembus itu, masih nempel ya. Kadang bisa tembus. Bisa tembus. Tergantung lentingan Busurnya. Mbah, kalau busur daya tembusan atau daya jangkaunya yang panjang sama yang pendek jauh yang mana Mbah? Tidak hanya panjang pendek, tapi lenturannya yang Oh, lenturannya. Jadi tidak berpengaruh kalau tuh sayapnya atau lar istilahnya itu, kalau panjang itu tidak menjamin itu kalau jangkauannya jauh. Itu tepatnya ini Pak, LBS, berat tarikan. Oh, LBS. Jadi busurnya panjang, kalau ininya tipis, jadinya tarikannya ringan, otomatis lentingannya tidak kencang. Tidak jauh. Ya, tidak kencang. Kalau bisa nembus ya otomatis ininya
harus kenceng dan terutama ini harus betul-betul lancip, Pak. Lalu kadang kena, tapi ininya sedikit tumpul saja tidak mau nancap. Oke, makanya itu harus betul-betul dicek. Harus betul-betul dicek. Jadi pemirsa, di permainan daripada panahan ini tidak sembarangan. Tadi sudah dipraktekkan bahwa kunci pertama untuk main panahan itu harus aman. Jadi harus aman. Jadi harus aman karena kalau tidak aman bisa berbahaya. Itu adalah kunci pertama. Yang kedua tadi adalah sangat konsentrasi. Konsentrasi apa yang dibidik itu harus jelas. Itu ada. Oke, Bapak pemirsa di Pari TV, nanti akan kita bincang-bincang dengan iya. Kita akan bincang-bincang sama Mbak Tia ini sekali lagi. Ya. Nanti dulu sebelum ya, kita tanyakan Mbak Tia. Jadi Mbak Tia kan ini sebagai atlet. Jadi mungkin atlet panahan. Jadi mungkin Mbak Tia bisa menjelaskan apa sudah bermain di mana saja gitu. Jadi di klub mana saja atau mendapat penghargaan dari mana saja. Kalau saya sendiri itu untuk panahan baru mulai tahun kemarin. Itu bulan Juni itu saya main panahannya itu yang modern. Nah, yang modern. Iya. Untuk yang tradisional sendiri ini baru bulan Oktober kemarin. Oktober baru saja ya. Iya. Itu kalau kejuaraannya sih belum pernah ikut, tapi kemarin udah ikut seleksi untuk atlet Kota Semarang itu, Pak. Seleksi atlet Kota Semarang itu ikut. Iya, untuk panahan tradisional. Panahan tradisional. Jadi Jembaringan. juga maksudnya itu bisa lolos. Iya. Gitu Kebetulan kan. itu yang ikut untuk panahan tradisional itu tidak banyak. Jadi karena pesertanya yang seleksi sedikit tetap lolos karena tidak banyak. Jadi pemirsa di Pari TV, monggo kita dukung panahan ini supaya pesertanya banyak sehingga nanti akan menimbulkan atlet yang banyak. Ya. Mbak Tia, setelah panjenengan ikut menjadi pemanah atau tradisional itu bagaimana bedanya dengan yang modern? Mungkin ada bedanya gitu. Bedanya itu kalau modern itu sudah banyak tekniknya, udah banyak aksesoris yang untuk memudahkan gitu, Pak. Yang modern. Jadi kalau yang tradisional itu benar-benar tradisional, tidak ada bantuannya. Peling ya. Pakai perasaan. Iya. Jadi apa yang betul dikendikake bawah tadi bahwa adanya konsentrasi. Manah itu hati ya. Iya pemirsa. Panah itu adalah kata hati, manah itu hati. Jadi panahan itu jadi juga dari hati. Jadi yang manunggali hati untuk bisa kena. Gitu ya, Mbak. Jadi terima kasih, nanti akan kita bincang-bincang lagi lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang panahan dengan jemparingan. Untuk ini kita lihat sejenak, nikmati yang satu ini. Dengan Pari TV dalam rangka talk show pada pagi hari ini. Jadi pemirsa di Pari TV yang akan menyaksikan talk show ini, karena ini adalah TV digital, bisa mengakses melalui web www.setipari.net. Itu yang web, kemudian bisa diunduh di Play Store, yaitu Play Store Setipari TV. Jadi nanti bisa diunduh di situ, bisa dilihatkan. Kembali kepada Mbak Tia ini, karena Mbak Tia ini adalah yang masih muda. Jadi mungkin harapan Mbak Tia karena penggemar daripada panahan ini atau permainan tradisional ini masih sedikit. Bagaimana harapan dari Mbak Tia kepada pemirsa Pari TV ini, karena pemirsa Pari TV ini adalah kebanyakan anak muda. Jadi yang nonton ini aja dari mahasiswa Pari ini ada
3.000-an. Bisa diberi saran supaya bisa mendukung atau ikut dalam ini melestarikan budaya panahan ini. Ini untuk anak-anak muda biasanya kan lihatnya yang panahan modern ini nggak kalah serunya panahan tradisional ini untuk anak-anak muda. Jadi boleh sekali dicoba, bisa ikut ke latihan kami nanti, gitu Pak. Jadi bisa ikut cara bergabung mungkin Pak Rustam cara bergabung untuk menjadi klub dari atau grup ini. Untuk bergabung, alhamdulillah Pak Bambang ini sejak 2008, 2009 sampai 2013 itu mulai merebak lagi panahan. Alhamdulillah sekarang ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa yang ikut. Tapi bagaimanapun masih sedikit. Tapi di Kota Semarang ini di barat, di timur sudah ada klub. Monggo kalau insya Allah cari klub panahan itu insya Allah mudah di Facebook, di internet. Kalau di tempat kita seperti yang kemarin dikunjungi dari Stipari, ada di Kartika, di SMP Kartika ya, lapangannya. Itu kita diberi pinjaman sama Ibu Pangdam. Jadi matur sekali sama Ibu Pangdam yang sudah memberikan kita lapangan yang begitu nyaman. Kemudian di tempatnya Pak Bambang juga di Tinjomoyo. Cuman kondisinya masih hujan, nanti kita lagi Pak udah kering, kita ke sana lagi. Kalau gampang lah untuk gabung. Kemudian ada dari Perpani, panahan nasional ini untuk kelas jemparingan, untuk Porprov ini kita sudah masuk lagi ikut dilombakan Pak. Jadi masuk ke panahan prestasi. Jadi monggo semua, tidak hanya anak kecil, yang muda-muda silahkan gabung ke panahan tradisi, sudah ada prestasinya. Jadi kalau pas ada kompetisi itu kan mungkin saya lihat itu di Facebooknya, kemudian kita lihat itu sangat luar biasa yang ikut. Apalagi kalau yang jemparingan itu, wah saya berkesan sekali. Pakaiannya pakaian sojan, pakai segala, sehingga seperti main film kolosal aja gitu. Itu udah pernah diikuti di mana aja Pak Rustam? Gini, jadi memang ini sekaligus pesan kita bersama. Terakhir-terakhir ini kan banyak, kadang gini Pak, kita perbedaan yang kecil itu jadi masalah. Iya. Nah ini kalau panahan itu Pak, semua orang duduk bersama, pakaiannya sama, mau dari yang kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, tidak ada Pak. Semua duduk bareng. Tidak membedakan kasta. Tidak ada kasta. Kemudian kalau lomba itu biasanya kan kita lomba itu paling pol berapa orang. Tapi kalau jemparing ini Pak, ibaratnya yang tidak muat itu lapangannya. Jadi pendaftaran itu kalau dulu terakhir di Pakualam itu yang daftar itu 1.600-an. Wih, 1.600-an. Yang diizinkan hanya 600 karena lapangannya tidak muat. Itu kan aneh itu Pak. Lomba kok sampai 1.600 orang itu merebutkan apa? Kan merebutkan juara 1, 2, 3 itu kan nggak masuk akal. Makanya ini kan ini bukan sekedar lomba Pak, tapi sebuah sebuah kebudayaan ya Mbak, sebuah kebudayaan yang magung budaya, dan itu menjadi satu cara kita untuk menyatukan ini Pak, menyatukan apalah yang berbeda-berbeda seperti itu. Iya. Terima kasih tuh. Kemarin ini kepada Mbah Warno lagi nih. Mbah Warno ini kan sesepuh ya. Sesepuh daripada di kelompok itu. Saya lihat paling sepuh ya. Mbah, apakah panjenengan itu dengan ada panahan itu mengganggu kesehatan enggak? Berarti opo marak ke wato, opo marak ke apa, atau justru malah sehat itu Mbah Warno? Jadi bagi saya ya malah tambah sehat Pak. Oh, tambah sehat, tambah kuat, konsentrasi bisa penuh, terus nyambi ke semua yang ada di tubuh kita. Jadi sebetulnya kalau orang itu tidak senang dengan jemparingan itu rugi. Oh gitu gitu. Saya tambahkan lagi dulu, kalau dulu ini namanya bandul atau uang-uangan. Zaman dulu itu betul ini merah,
Ini ada kuning, ada putih. Satu lagi di bawah itu ada bolanya. Ada Bola. bola-bola Ya, bola kecil. Ya, bola kecil gandul itu pakai tali. Kalau mana kena bola dia kena denda. Malah kena denda. Iya, kalau sekarang ini diberi warna hitam. Warna hitam. Namanya bokong. Bokong. Iya, kalau kena bokong ini. Kena bokong. Jadi ibaratnya manusia, Ya, ada kepala, ada leher, ada badan, ada bokong. Bokong. Ini mulu atau sirah, ini jonggo, ini awak, ini bokong. Kalau kena bokong ya kena denda. Oh, gitu. Kalau dulu bola kecil. Ya, ya itulah apa namanya filosofi orang Jawa itu memang tinggi sekali. Itu adalah hasil dari Sultan Hamengkubuwono I yang dulunya Pangeran Mangkubumi yang waktu kecilnya namanya, kalau tadi saya mungkin salah ya, saya keliru, Bendoro Raden Mas Sujono namanya dulu waktu Bendoro kecilnya. Raden Mas Sujono. Iya, itu betul-betul migunani tumrap semua orang. Karena kalau kita lomba itu tidak hanya dari Jogja, Klaten, Solo, bahkan sampai Bali. Terus dari Jawa Barat itu ada Jakarta ya. Jakarta ada, Jawa Barat ada, Jawa Barat itu di Bogor, Bandung, Tasikmalaya itu datang semua. Jadi se-Indonesia. Tapi pakaiannya tidak harus pakai surjan seperti gitu. ini. Sesuai dengan daerah Masing-masing ada yang Bali pakai pakaian Bali. Tapi tradisional ya. Tradisional. Bali pakai Bali. Kalau Jawa ya surjan seperti ini. Bahkan ada yang pakai apa namanya belangkon biasa, ada yang pakai ikat gitu. Oh ya. Gitu nggih. Tapi kalau pertandingan tingkat apa di Jawa Tengah, Pakualam sana, Pakualam itu ya itu ini sinjangnya ini harus khusus, tidak boleh nyamai dengan keraton. Oh iya, seperti pakaian saya tuh tidak boleh ya. Orang wirune. Seperti ini tidak boleh ini. Tidak boleh, harus ada. Boleh. Oh, ada birunya. Oh gitu. Ya, yang apa namanya? Seperti ini ya corak-corak itu tidak boleh. Harus ini namanya lurik. Mungkin menyamai keraton. Oh, mungkin gitu, tapi ya. Gitu. Tapi betul-betul seperti kata Pak Rustam tadi, betul-betul ngrembaka. Jadi usaha dari Sultan Hamengkubuwono I itu untuk menjadikan masyarakat ini, tadi saya katakan punya watak satria. Satria. Napa mohon kalau mau? Nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Oh, sengguh ora mingkuh. Ini tanggung jawab. Nyawiji konsentrasi, greget semangat. Kalau tadi sengguh itu apa tadi? Percaya diri. Percaya diri. Itulah yang diharapkan oleh Sultan Hamengkubuwono I dahulu. Ih, matur nuwun Mbah. Saya Pak Mulyono nih, Pak Mulyono. Jadi Pak Mulyono, harapan kepada masyarakat Semarang, kepada khususnya atau umumnya pada Jawa Tengah, nopo atau apa supaya bisa mengenyang-uyung atau ini masalah panan ini Mbah. Monggo Mbah. Nuwun. Mugi-mugi warga Semarang yang masih dianggap milenial nggih. Nah, dasarnya kan milenial. Mulane wong nom-nom. Mugi-mugi junjung dhuwur budaya Jawa susipun. Junjung dhuwur budaya Jawa. Nggih, susipun. Wonten tradisi panahan nika, panahan tradisional Jembaringan nika. Kami ngremeni lan ngrembakakaken. Ngoten. Kados kebudayaan nika mboten ical. Regenerasi yang muda. Sing pun tua-tua kaya kula bareng ngeten iki kan ngunduri mati. Oh, mboten niku malah ke contoh. Ngunduri mati nek sing nom mangke pripun. Nggih, dadi nggih contoh supaya anak muda gegem-greget lah gitu. Terus namung menika ngono katon. Untuk Pak Rustam ini, harapan kepada semua khususnya pemirsa Sripari TV juga merambah kepada semua pemirsa itu apa yang untuk menggiatkan sebagai
Pak Rustam sebagai penggiat itu? Harapannya dengan adanya ini, alhamdulillah nanti semoga yang latihan yang gemar jemparingan ini semakin bertambah Pak Bambang. Terus ini terutama kita zaman ini musuh kita itu Android itu loh Pak. Oh iya, maksudnya Ya, Android. Android itu kan kalau iya. di anak itu wah, sudah luar biasa, makanya ini salah satu alternatif yang insya Allah positif Pak Bambang. Jadi termasuk nanti otomatis akan hal-hal yang negatif yang lain, misalkan kok narkoba, terus giat malam, minuman keras itu insya Allah dengan kita fisik kita di siang hari itu udah habis dengan panahan ini, jadi malam hari itu tidak ada kesempatan keluar. Rata-rata itu kan kegiatan-kegiatan yang buruk itu terjadi di malam hari Pak Bambang. Jadi ini terima kasih sekali kepada Stipari. Ini mohon nanti di follow up terus Pak Bambang. Siap, nanti akan kita promosikan atau Kita hadirkan nanti dari teman-teman Jogja, Solo yang insya Allah mungkin lebih menguasai daripada kita. Ya. Karena kita Siap, nanti kita bisa talkshow lagi yang lebih yang lebih baik atau lebih besar. Ini sudah baik, tapi mungkin narasumber yang berkompeten ya dari sananya di Jogja. Jadi pelaku panahan yang pertama PON itu masih ada sampai sekarang, yang anaknya, cucunya itu masih ada di Solo. Mungkin nanti kesempatan bisa ini. dihadirkan. Ya, gitu. Terima kasih Pak Bambang. Untuk Mbak Tia ini kan kemarin itu kan akan ada suatu event ya, karena pandemi itu gagal. Harapan Mbak Tia setelah pandemi itu nopo atau apa gitu supaya ini, karena kemarin itu kita sudah persiapan Pak Rustam, itu akan ada event di Jatidiri, kita sudah siap kru untuk meliput dan sebagainya, ternyata ada ditunda lah istilahnya karena ada pandemi COVID. Monggo Mbak. Ya, semoga setelah pandemi ini segera bisa ada event lagi dan masyarakat semua bisa menyaksikan secara langsung panahan tradisional ini. Ya, jadi pemirsa Stipari TV, sudah kita berbincang-bincang dengan narasumber masalah panahan atau masalah jemparingan. Jadi kita sudah mengetahui apa daripada panahan dan apa jemparingan ini. Kita terima kasih kepada pemirsa dan kru yang mendukung adanya talkshow ini, dan kita ucapkan terima kasih sekali juga pada kelompok Pak Rustam sudah hadir di Stipari TV ini untuk menjelaskan masalah panahan atau jemparingan. Oke, pemirsa, kita ucapkan banyak terima kasih atas panjenengan semuanya yang telah melihat atau memirsani atau mengikuti talkshow ini. Semoga talkshow ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, dan nanti peserta daripada atau pengikut daripada jemparingan atau itu tambah banyak, dan nanti kalau event tentu saja Semarang akan menjadi juara di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Terima kasih.